Beginilah rekaman kerja tempur pasukan terjun payung Rusia saat gempur tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 6 November 2024. Penembak dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 menemukan tentara Ukraina yang bersantai di bawah ruang galiannya. Tanpa berlama-lama, militer Rusia kemudian langsung mengirimkan koordinat yang tepat kepada kru AGS. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat tepat mengenai sasaran. Militer Ukraina kena imbasnya. Kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina kembali dilikuidasi di wilayah Kasovyar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 6 November 2024. Angkatan bersenjata Ukraina dengan kendaraan tempur infanteri M80 yang diserahkan kepada Brigade Mekanik ke-24 oleh Slovakia pada tahun 2022 berusaha mendaratkan pasukan penyerang yang terdiri dari 10 orang. Akibat ledakan ranjau, kendaraan tempur infanteri tidak dapat bergerak dan terbakar karena perhitungan dan jatuhnya drone FPV Rusia. Infanteri Ukraina kemudian segera berlindung di rumah-rumah terdekat. Namun upaya berlindung mereka berakhir sia-sia. Mereka dihancurkan oleh pasukan terjun payung dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 Rusia. Konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Keduanya sampai saat ini masih intens menjalankan serangannya satu sama lain. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 6 November 2024. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-57 bergerak maju dan menembaki titik pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Peristiwa yang berlangsung di Dobrovolye ini membuat tentara Ukraina kehilangan posisi. Hingga video ini beredar, beragam respon dari warganet.
UAV dan granat Rusia terekam menghancurkan posisi tentara Ukraina di berbagai sisi. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 5 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen pembebasan wilayah berpenduduk Selasnoe. Rusia mengklaim pemukiman tersebut dibersihkan sepenuhnya dan dibebaskan dari tentara Ukraina. Operasi ini dilakukan oleh pasukan Brigade ke-110 Angkatan Bersenjata Rusia yang merupakan bagian dari kelompok pasukan yang beroperasi di area Kurakovsky. Peran penting dalam operasi ini dimainkan oleh operator UAV yang tidak hanya menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina, tetapi juga disebut menghancurkan personel tentara Ukraina sendiri. Tindakan ini berkontribusi pada keberhasilan masuknya pasukan penyerang Brigade ke-110 yang melakukan pembersihan akhir di daerah berpenduduk dan mampu mengibarkan bendera Rusia di jalan utama di wilayah yang dibebaskan, klaim militer Moskow. NATO dan Pentagon mengonfirmasi bahwa sekitar 10.000 tentara Korea Utara telah tiba di Rusia dan berkumpul di wilayah perbatasan dengan Ukraina, tepatnya di Kursk. Pasukan ini diperkirakan akan segera terlibat dalam pertempuran di garis depan, meski banyak yang menilai mereka tidak akan berbicara banyak dalam konflik yang terus berkecamuk. Keberadaan pasukan Korea Utara ini terjadi di tengah tekanan besar yang dihadapi pasukan Rusia dalam mempertahankan wilayah yang telah direbut dari Ukraina sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Namun demikian, Ukraina terus mendapatkan dukungan senjata dan bantuan dari negara-negara barat. Namun, para pengamat militer menilai kontribusi pasukan Korea Utara bagi Rusia mungkin terbatas. Sebagian besar dari tentara ini merupakan pemuda tanpa pengalaman tempur sebelumnya, serta dilatih di medan pegunungan Korea Utara yang sangat berbeda dengan dataran luas di Ukraina. Mereka juga akan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan peralatan tempur dan senjata baru yang disediakan oleh Rusia. Kehadiran pasukan ini bisa meredakan tekanan bagi Rusia untuk merekrut lebih banyak warga sipilnya ke medan perang. Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya mengutuk keras pengiriman ribuan tentara Korea Utara ke Rusia baru-baru ini. Hal itu disampaikan Menlu Takeshi Iwaya pada Selasa 5 November 2024. Menlu Iwaya juga mengutuk penggunaan rudal dan amunisi oleh Rusia terhadap Ukraina. Diketahui ribuan pasukan DPRK telah dikerahkan ke Rusia. Dukungan langsung DPRK terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina, selain menunjukkan upaya putus asa Rusia untuk mengganti kerugiannya, akan menandai perluasan konflik yang berbahaya dengan konsekuensi serius bagi perdamaian dan keamanan Eropa dan Indo-Pasifik. Kami Menteri Luar Negeri Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, dan perwakilan tinggi Uni Eropa menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai pengerahan pasukan DPRK ke Rusia yang berpotensi digunakan di medan perang melawan Ukraina, kata Menlu Iwaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.